Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, guys, hari ini aku alhamdulillah masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki, yaitu lewat Gojek online. Nah, sekarang guys, saya sudah berprofesi sebagai ojek online ya. Nah, saya mau cerita sedikit guys. Sebelumnya kan saya nggak pernah yang namanya ojol ya, ojek online. Keseharian saya itu kos tempat kerja. Semenjak saya menjalani profesi sebagai ojol, nah tempat-tempat yang biasanya yang sebelumnya belum pernah saya kunjungi itu saya bisa datangi satu persatu guys, dan medannya pun cukup menurut saya menyeramkan, menakutkan, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, ya Allah kalau memang ini rezeki saya, ya Allah kalau memang ini hari terakhir saya hidup, maka matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau misalnya saya masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi, maka lindungilah hamba. Dan alhamdulillah saya berani, dalam hati saya, dalam diri saya itu berani menghadapi yang namanya kegelapan, terus jalan yang banyak batuannya, terus rutenya yang agak jauh, nggak ada sama sekali pemukimannya. Contohnya sekarang guys, saya itu ngambilnya di Peneleng, terus saya antar di jalan pantai-pantai, pokoknya pantai-pantai lah guys. Dan itu sebelumnya saya nggak pernah jalan ke sini dalam 200 meter. Nah, kalian dengar sendiri ya, saya lagi pakai maps agar supaya lebih mempermudah saya untuk mencari atau mengantar customer atau barangnya customer sampai tujuan. Belok sedikit ke kanan, kemudian belok kiri. Ya guys, kalian bisa lihat sini ya. Belok kiri. Ini ya guys, belok kirinya di mana? Medannya cukup jauh banget dari tempat kos gua, terus ke sini. Gue kan baru ini gue kan baru turun ngojek ya guys, makanya pertama dapat orderan itu di tempat yang jauh. Wow, amazing guys. Nah, kayaknya ini saya kenal jalannya setelah melewati Peneleng tadi. Ini kayaknya saya sudah kenal jalannya ya guys, jalan untuk menuju kembali ke kampung saya. Menjadi seorang ojol itu ada suka dukanya loh guys. Paling banyak itu sukanya nah, kita bisa menjalin silaturahmi dengan customer, terus dapat berbincang-bincang, dapat sharing pengetahuan tentang sekitaran daerah dan lain sebagainya. Terus kadang customer bisa jadi tempat curhat loh guys. Pokoknya banyak sukanya. Kalau dukanya guys, itu ketika kita dapat orderan terus dibatalin. Nah, itu paling sakit sekali guys menurut gua. Karena pas udah masuk pesanan itu hati kita sudah kayak di atas langit. Maksudnya kita senang sekali ketika kita dapat pesanan, tapi ketika dibatalkan, waduh, itu
kayak dinaikkan dulu terus dijatuhkan, langsung dijatuhkan sekali, nggak lagi dijatuhkan pelan-pelan. Nah, dukanya itu satu. Terus dua, dukanya itu kalau ketika kita dinilai sama customer kita. Kadang customer itu kalau boleh dibilang egois ya. Contohnya seperti ini. Ada customerku itu dia pesannya GoRide. Aku kan belum begitu terlalu paham sama aplikasi ojol ya. Dia pesannya GoRide guys. Ternyata yang seharusnya dipesan itu bukan GoRide guys, tapi GoFood. Karena pas saya terima aplikasinya, pas saya terima pesanannya, ternyata dia hanya mau nitip beli minuman 2 botol. Kan seharusnya saya harus telepon customer service ojolnya minta dibatalin, tapi karena berhubung saya belum begitu paham sama yang ada di aplikasi ojol, makanya saya terima orderannya. Dalam 100 meter, belok kiri. Belok kiri, kemudian belok kiri. Kita salah guys. Nah, ini saya udah mau ini, tapi lagi ini ada kembaliannya 2.000 kak. Ntar guys ya. Saya sudah nyampe di rumah customer yang pesan ini Gosen. Inilah nama customernya Kak Grace guys. Kasih kak. Nah, sekarang gue mau balik lagi, mau nyari rezeki lagi guys. Nah kalian lihat sendiri kan, saya sudah nyampe dan saya sekarang mau balik lagi ke pusat kota supaya saya mudah untuk mendapatkan orderan. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share ke media sosialnya kalian agar supaya video yang saya buat itu bisa berkembang dan supaya saya juga bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lucu, menarik, yang mengedukasi dan sekaligus untuk memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, yang ada di bumi. Wow, di bumi guys. What dadau. Nah sekarang ini saya lagi mau balik lagi ke pusat kota agar supaya saya lebih mudah untuk mendapatkan orderan. Nah untuk teman-teman, saya hanya mau bilang, seandainya kalian mau pesan mau pesan Gojek, ketika kalian mau pesan Gojek itu jangan pernah kalian jangan pernah untuk membatalkan orderan. Maksudnya menjadi seorang ojol itu nggak enak loh, sumpah. Saya saja ya yang baru berapa minggu menjalani sebagai ojol ini, itu hanya disenang-senangkan saja guys. Maksudnya supaya saya lebih semangat untuk cari uang, lebih semangat untuk ngojek. Karena kenapa guys? Kenapa kalian harus mikir 2 kali lagi untuk membatalkannya? Karena satu, ojol itu nggak pernah mikirin tentang kesehatan pengemudi, karena mereka hanya fokus untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga yang ada di rumah, istri, anak, dan lain sebagainya guys.
Yang kedua, ketika kalian mau pesan ini di medan yang di suatu tempat tapi medannya sungguh menantang, terus kalian batalkan, ya itu rasanya tidak gimana guys. Jadi pakai rasa timbal balik ketika kalian ada di posisi kami, kalian pun harus berpikir, oh iya ini sebenarnya yang selama ini tukang ojek rasain ketika dibatalin orderannya. Nah buat teman-teman, ketika kalian mau pesan, saya hanya mau bilang jangan pernah sesekali buat pesanan terus langsung dibatalkan guys. Gua mau cerita lagi guys. Sebelum gue menjalani profesi seorang ojol, itu pertamanya gue bekerja di salah satu perusahaan yang menurut gue itu perusahaan yang sangat terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Gue adalah salah satu staf BCA di PT Monica Hijau Lestari atau yang sering disebut dengan The Body Shop. Nah, itu semenjak nggak kerja di The Body Shop itu kadang masih suka rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa apa ya, masih kepikiran aja loh guys. Maksudnya saya bekerja di The Body Shop itu karena lillahi ta'ala, karena takdir mengatakan lain, makanya saya harus mundur makanya saya mundur aja lah, katakan saja mundur. Makanya saya mundur dari perusahaan The Body Shop. Sebenarnya saya mundur itu karena miscommunication. Sebelumnya kan saya sudah pernah melakukan transaksi seperti ini itu pas ada manajerku, tapi ketika manajerku nggak ada, saya juga sih sadar saya salah, saya melakukan ini tapi nggak minta izin dulu, walaupun sudah manajerku sudah tahu bagaimana caraku untuk menghandle customer. Apalagi di pandemi yang kayak gini susah sekali untuk cari sales. Tapi nggak apa-apa lah guys, saya sudah bersyukur sudah dikasih kesempatan untuk bekerja di The Body Shop, dan alhamdulillah selama 1 tahun itu sudah bisa membayar hutang-hutang saya. Alhamdulillah, itu enaknya guys. Tapi masih banyak kepikiran guys. Nggak apa-apa sih, soalnya saya sudah terlalu cinta dengan pekerjaan. Begini suasana malam hari kalau lagi ada di tempat di daerah yang saya tempati saat ini. Ini salah satu daerah yang bisa dibilang gak takut corona. Karena kenapa? Di saat pemerintah bilang harus mengkarantinakan diri di rumah, tapi masih ada saja masyarakat yang ada di daerah sini yang masih berkeliaran, yang masih banyak kumpul-kumpul. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, dan share ke sosial media kalian agar supaya video saya bisa menyebar luas dan bisa berkembang lagi. Komentarnya yang bagus-bagus aja ya, supaya saya bisa semangat untuk membuat konten-konten lagi. Nah, sekian dan terima kasih guys. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari corona, dan murah rezeki, sehat selalu dan dipanjangkan ya. Nah, jangan lupa guys, bantu like, share, dan komen konten-konten yang saya bagikan ya. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum